Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Ruud van Nistelrooy yang sukses menjadi manajer sementara Manchester United. Dalam statusnya sebagai manajer interim, Ruud van Nistelrooy membukukan catatan yang mengesankan. Dalam 4 laga selama ia menjadi pelatih, Ruud membawa MU meraih 3 kemenangan dan 1 kali seri. Terbaru, mereka mengalahkan Leicester dengan skor telak 3-0. Sampai video ini dibuat, statusnya di Manchester United belum ada kejelasan. Ketika Ruben Amorim ditanya pasca laga terakhirnya melawan Braga, ia mengatakan hendak bicara dengan Ruud van Nistelrooy setelah tiba di Inggris hari Senin ini. Sepertinya hal yang positif akan terjadi pada obrolan ini. Permasalahannya, Amorim juga akan membawa 3 stafnya menuju Manchester United. Van Nistelrooy sendiri memang figur paling pas untuk dijadikan pendamping Amorim lantaran ia merupakan legenda klub yang diharapkan bisa jadi sosok yang disegani untuk memudahkan implementasi taktik Amorim. Mengingat waktu yang dimiliki pelatih asal Portugal tersebut untuk integrasikan sistem 3-4-3-nya tidaklah banyak. Nah, penasaran dengan bagaimana taktik Van Nistelrooy di MU? Let's go, kita bahas sama-sama. Dengan waktu yang minim, rasanya mustahil bagi Nistelrooy untuk mengubah apa yang sudah dibangun oleh Ten Hag. Formasi yang dipilihnya pun tetap 4-2-3-1 dengan double pivot, Casemiro serta Ugarte. Lini belakang lebih sering diisi Cuartedalo, De Ligt, Lisandro, serta Mazraoui. Di sayap ada kombinasi Rashford, Garnacho maupun Amad Diallo. Bruno dan Højlund di depan kerap jadi starter. Ketika build up, MU lebih banyak menggunakan shape 3-2 dengan Dalot stay di belakang bersama De Ligt dan Lisandro. Sementara Ugarte dan Casemiro berada di depan mereka. Dengan shape ini, Nistelrooy nampak ingin memberikan keseimbangan, terutama di lini belakang. Terlihat Dalot memberi kode dan akan bermain lebih turun karena punya kecepatan untuk track back. Mungkin dalam bertahan, Dalot tergolong kurang, namun kecepatannya dipakai Nistelrooy untuk track back dan reshape saat terkena serangan balik. Sedangkan Mazraoui yang punya kemampuan attacking diplot untuk bermain lebih naik. Ada hal menarik pada beberapa laga Manchester United di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy. Pada laga pertamanya melawan Leicester, ia nampak lebih banyak menyerang dari sektor kiri. Begitu pula pas lawan Chelsea yang bahkan meningkat hingga 48%. Dan pada laga terakhirnya kemarin, ia menyerang melalui sektor kiri sebanyak 54%. Pada klip ini terlihat bagaimana taktik Van Nistelrooy mengakomodasi serangan dari sisi kiri ini dengan shape asimetris dan overload atau menumpuk. Rashford dan Mazraoui yang inverted berada di dekat dengan Højlund. Pemosisian ini membuat area tersebut congest atau penuh, serta mempermudah untuk lakukan umpan kombinasi yang pada momen ini diakhiri crossing Casemiro. Pada gol pertama pun terlihat bagaimana kombinasi umpan antara Bruno serta Amad Diallo di sisi kiri. Kita bisa lihat kosongnya Amad di half space sehingga ia bisa dengan bebas menerima umpan. Dan certiknya Bruno dengan pass and move-nya memberikan serangan kejutan yang tak diduga pertahanan Leicester. Sepakan kerasnya menghujam gawang 1-0. Salah satu peran pelatih adalah mengoptimalkan kualitas individu pemain. Hal ini yang terlihat pada meningkatnya performa Bruno, terutama di kemampuan goal scoring. Di bawah asuhan Ten Hag, Bruno mencatatkan 0 gol dari 13 laga. Sementara dipegang Van Nistelrooy, pemain asal Portugal ini mencatatkan 4 gol dari 4 laga. Dari segi teknis, nampak ia diberi lisensi untuk tetap berada di box atau kotak penalti guna menerima umpan. Ini membuat Bruno jadi pemain lebih berbahaya karena ia lebih dekat dengan gawang. Mazraoui yang diplot lebih menyerang pun nampak lebih efektif.
Ia beberapa kali mengirimkan crossing untuk mengakses Højlund ataupun Bruno yang berada di kotak penalti. Dan gabungan beberapa taktik tadi menghasilkan gol kedua Manchester United. Bisa kita lihat pemain nampak banyak berada di sebelah kiri, asimetris. Posisi Bruno awalnya juga berada di luar box. Setelah Ugarte mengirim switch ke Mazraoui, barulah ia bergerak masuk. Dengan menggunakan kaki kanannya, Mazraoui mengirim crossing ke kotak penalti yang disambut sundulan oleh Bruno, yang sebetulnya dibelokkan oleh bek Leicester menuju gawangnya sendiri. 2-0. Selain kemampuannya dalam menyerang, work rate-nya pun masih dibutuhkan karena ia bukanlah pemain yang malas untuk bertahan. Bruno pun sempat mencetak gol dari hasil pressingnya dan memanfaatkan blunder bek lawan ketika melawan Leicester di Piala Liga. Saat dipegang oleh Ten Hag, Manchester United mengalami masalah ketika transisi ke bertahan atau defensive transition. Hal ini sangat terlihat pada laga terakhirnya, di mana struktur rest defense tidak ideal. Di sini pemain Villa bisa dengan bebas melakukan counter attack. Pada laga versus Twente, terlihat transisi mereka yang buruk saat bertahan dari blok tinggi ke blok rendah. Terlihat di sini bagaimana bek kiri Twente bisa dengan leluasa melakukan dribble dari belakang ke depan. Pemain ini berhasil dihentikan sebelum masuk final third, namun Eriksen langsung di counter press dua pemain dan possession lepas. Defense yang unbalanced pun terekspos. Situasi seperti ini nggak hanya terjadi sekali. Di laga selanjutnya kembali terulang, bek lawan yang bisa dengan mudah menggiring bola ke depan. Setelah merebut bola, Van de Ven dengan leluasa melakukan dribble dari belakang, menembus backline MU yang renggang sampai ke kotak penalti dan melepaskan assist ke Brennan Johnson. Selain struktur, duel juga beberapa kali jadi problem MU. Untuk melancarkan serangan balik, seharusnya MU bisa mendominasi duel di setiap area. Di era Ten Hag, hal ini masih belum terlihat. Nampak bagaimana dua bek MU, Mazraoui dan De Ligt yang kalah duel dan bisa dengan mudah bola lepas melewati keduanya. Hal ini jadi salah satu momen terjadinya peluang Spurs yang membentur tiang. Menariknya, Van Nistelrooy mampu mengatasi hal ini. Kuncinya ada di duo Ugarte serta Casemiro yang semakin padu. Mereka juga terlihat lebih kuat dalam duel-duel, di mana hal tersebut tidak terlihat ketika dipegang Ten Hag. Hal menarik lainnya dari masa kepelatihan Nistelrooy yang singkat ini adalah ia tidak menghilangkan identitas MU, terutama pada dua musim sebelumnya, yaitu serangan balik cepat. Serangan balik cepat masih dilakukan untuk mengekspos pertahanan lawan yang belum terbentuk dan memanfaatkan kecepatan winger. Gol terakhir pun mereka ciptakan dari situasi serangan balik cepat. Diawali dengan recovery yang dilakukan Garnacho ke Eriksen, kemudian dilanjutkan umpan kombinasi. Dalam situasi kena press dengan banyak pemain, Eriksen mampu menemukan Bruno yang bebas di tengah. Ia merangsek masuk ke pertahanan Leicester dan menemukan Garnacho di sayap. Dengan gerakan cut inside, pemain berusia 20 tahun ini mengeksekusi dengan finishing yang cantik, 3-0. Tentu, terlalu dini menilai kemampuan Van Nistelrooy lantaran singkatnya periode ia melatih. Namun pelatih berusia 48 tahun ini telah memberikan fondasi yang positif untuk dilanjutkan Ruben Amorim. Moral pemain terangkat, dan beberapa punggawa menunjukkan penampilan yang meningkat ketimbang dilatih Erik ten Hag. Ini menunjukkan bahwa ia punya kemampuan man management, hal yang diperlukan seorang pelatih selain urusan teknik dan taktik.